Baik, assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau presentasi sebentar terlebih dahulu. Aura, Angga, Cinta, baik, masuk semua ya. Baik, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis sistem penyimpanan arsip, dan Ibu juga sudah beri tugas ya, apa tugasnya sudah dikerjakan? Sudah ya. Lalu Ibu mau tanya sebentar, untuk materi kemarin ada berapa jenis sistem penyimpanan arsip? Ada yang masih ingat? Iya benar, ada 5 ya. Jadi ada sistem abjad, ada sistem nomor, geografis, tanggal, dan subjek. Nah, karena kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sistem penyimpanan arsip, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih penyelamatan arsip. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang menyimpan dokumen penting di lemari rumah, misalnya kena rayap atau basah kena bocoran air hujan? Pernah ya. Nah, kalau gitu tandanya kita memang harus melakukan yang namanya penyelamatan arsip, apalagi untuk dokumen-dokumen yang penting ya, seperti KK, akta lahir atau ijazah. Nah, sehingga dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting ini tidak rusak dan tetap terpelihara seperti itu. Lalu apa saja sih Bu upaya-upaya kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan arsip? Ada yang tahu? Belum? Oke, baik. Kalau gitu Ibu mau menjelaskan sedikit ya, apa itu kegiatan upaya penyelamatan arsip dan apa saja sih kegiatan penyelamatan arsip. Nah, kegiatan penyelamatan arsip sendiri ini merupakan upaya kita untuk menyelamatkan arsip agar isinya ini tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan atau tidak memilih hak untuk mengakses arsip tersebut, dan bisa juga agar arsip ini tidak rusak atau hilang, sehingga arsip tidak masih memiliki yang namanya nilai guna ya. Nah, kegiatan penyelamatan arsip ini memiliki 3 upaya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama ada upaya pengamanan, di mana kita ini bisa menjaga isi dan informasi yang berada di arsip sehingga tidak bocor dan tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan atau tidak memiliki hak untuk mengakses arsip tersebut. Misal dokumennya ini bisa saja merupakan dokumen negara yang mana sifatnya ini kan sangat rahasia ya, maka otomatis harus ada yang namanya izin, harus ada izin untuk mengakses dokumen tersebut. Artinya orang sembarangan yang tidak memiliki izin akses terhadap si arsip tidak boleh sembarangan membuka arsip seperti itu. Nah, pengamanan informasi atau arsip ini bisa kita lakukan dengan memberikan kartu identitas pada pengguna arsip yang ingin mengakses arsip sebagai jaminan kalau arsip yang digunakan berhak. Lalu kita bisa yang namanya mengatur jadwal akses jaga terhadap petugas kearsipan. Bisa saja petugas kearsipan yang satu memiliki akses jaga di pagi hari, ya, lalu yang petugas arsip kedua bisa saja menjaga arsip di sore hari seperti itu. Nah, yang kedua ini ada upaya pemeliharaan ya, gimana arsip dijaga agar bentuknya tidak rusak. Nah, pemeliharaan ini merupakan kegiatan bisa saja membersihkan dan merawat arsip secara rutin ya, untuk menjaga agar arsipnya tidak rusak.
Jadi istilahnya kegiatan ini adalah kegiatan jaga-jaga gitu ya, agar tidak, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada arsip. Misal kita bisa saja menyiapkan ruang penyimpanan arsip yang terang, lalu disediakan ventilasi juga. Lalu ruangannya dijaga suhu temperaturnya agar tidak lembab, sehingga menjaga agar arsip tidak lap dan mudah berjamur. Nah, karena arsip perlu dipelihara agar tidak rusak, berarti kan ada faktor-faktor yang bisa saja membuat arsip rusak ya. Apa saja sih faktornya? Nah, faktor pemusnah arsip bisa saja karena bencana alam seperti banjir atau gempa bumi. Nah, bisa saja juga karena faktor manusia ya, seperti pencurian, lalu perang, ataupun karena kelalaian manusia itu sendiri dalam menjaga arsip. Atau bisa juga karena faktor hewani ya, seperti kutu buku ya. Lalu bisa saja karena rayap dan hewan-hewan lain. Nah, sampai sini apa penjelasan Ibu terlalu cepat atau ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya, baik. Kalau gitu Ibu lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir ada kegiatan yang namanya kegiatan perawatan arsip. Kalau pemeliharaan kan tadi menjaga agar arsip ini tidak rusak ya. Kalau arsipnya sudah rusak, gimana Bu? Apakah harus dibuang saja? Apa harus dimusnahkan aja sekalian biar nggak menuhin gitu? Nah, tidak semua arsip bisa langsung dibuang begitu saja ya. Karena ketika arsip sudah rusak, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya perawatan arsip ya, yang mana kita sebisa mungkin untuk memperbaiki arsip yang telah rusak ini agar masih bisa digunakan kembali, karena kan bisa saja yang namanya arsip ini adalah arsip penting ya, lalu arsip ini tidak ada salinannya misalkan, seperti itu. Jadi ya harus kalau misal masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki, jangan dibuang terlebih dahulu. Oke, jadi tadi itu adalah 3 upaya yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan arsip ya. Terkait materi hari ini, apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ada? Oh, belum ya. Oke, alhamdulillah mungkin karena kalian juga sudah paham ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu tidak memberikan tugas terlebih dahulu karena pertemuan selanjutnya masih ada beberapa materi yang Ibu mau sampaikan yang kita pelajari bersama juga ya. Baik, kalau begitu ada yang bisa menyimpulkan kembali secara singkat mengenai materi kita hari ini? Mengenai ada berapa sih upaya kegiatan penyelamatan arsip? Ada yang bisa menyimpulkan? Nanti dapat nilai kontribusi loh, dapat nilai apa namanya keaktifan. Iya, kamu siapa namanya? Intan. Iya, Intan, silahkan Mbak Intan. Iya, terima kasih ya Mbak Intan atas kontribusinya. Ya, benar sekali, tadi kegiatan penyelamatan arsip ini ada 3 ya, ada pengamanan, ada pemeliharaan, dan juga perawatan. Nah, karena jam pelajaran Ibu sudah habis, Ibu tutup sampai di sini terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masih tetap dan selalu bermanfaat untuk ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.